Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Akram. Di sini saya akan menjelaskan tentang QW atau antrian. QW adalah asal kata dari bahasa Inggris yang artinya antrian. Dalam artikel contoh pemrograman kali ini, saya akan memberikan konsep antrian dengan bahasa C++. Jadi penjelasan QW itu seperti kehidupan kita, misalnya kita sedang memesan tiket, setiap antrian nomor yang urut atau siapa saja yang mengantri paling awal, mereka akan mendapatkan tiket lebih awal dari antrian lain. Otomatis urutan antrian tersebut dari antrian itu juga disebut dengan konsep FIFO atau first in first out, pertama kali masuk, pertama kali keluar. Kode pemrogramannya adalah implementasi pemrograman antrian ini adalah hanya menggunakan nomor saja, seperti pada antrian umumnya, kayak pengembalian obat, pembelian tiket, antrian ojek, pangkalan, dan lain-lain. Ketika user atau kita menambahkan antrian, maka muncul nomor secara berurut. Jadi pertama di sini kita akan membuat headernya dulu. Input string. Ini seperti biasa kalau menggunakan C++ menggunakan ini. Kemudian yang bawah ini digunakan untuk gauge. Yang di bawahnya lagi digunakan untuk sistem CLS. Terus yang ini itu untuk maksimal nomor antriannya. Terus header file yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di programan kita mendefinisikan IO stream atau input output, Conio untuk menggunakan gauge, begitu juga stdlib itu untuk menggunakan sistem CLS. Dan di max itu untuk memberikan batas antrian yang akan kita buat. Terus kita akan membuat deklarasi variabelnya. Oke, jadi di sini variabel nomor menggunakan array yang batasnya sesuai dengan maksimal tadi di atas, serta head dan tail adalah bagian awal dari dan akhir dari antrian. Terus kita akan membuat fungsi untuk pengecekan antrian. Jadi di atas itu yang ini, yang is empty itu untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Karena tail bagian akhir antrian, jika tailnya min 1, maka antrian jelas kosong. Maka dalam is empty ini mengembalikan nilai true. Jadi yang kalau is full itu berguna untuk mengecek antrian penuh atau tidak. Karena tail bagian akhir antrian, jika tailnya maksimal min 1, maka jelas antrian sudah penuh.
sama dengan max 1000, maka isFull ini mengembalikan nilai true. Nanti fungsi di atas akan digunakan pada if else. Jika kondisi if-nya bernilai true, maka if dijalankan. Jika kondisi if-nya bernilai false, maka dilewatkan. Terus kita akan membuat fungsi untuk memasukkan antrian ke dalam array. Pada fungsi ini seperti isEmpty dan isFull digunakan. Antrian masuk memiliki parameter. Jadi nanti fungsi main no ini akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antrian. Jika yang isEmpty bernilai true, berarti nilai tail sama dengan min 1. Jadi masuk ke if, maka nilai head dan tail menjadi 0. Agar indeks array dimulai dari 0. Jadi selanjutnya indeks menjadi nomor 0. Jadi nomor 0. Pada indeks ke 0 akan diisikan nilai no yang ada pada parameter fungsi. Jika isEmpty bernilai false, berarti tailnya kurang dari min 1. Jadi masuk ke else yang kemudian nilai tailnya plus 1. Selanjutnya nomor tail ini ya, terus kita akan membuat fungsi mengurangi atau menghapus antrian. Pada fungsi ini juga isEmpty dan isFull digunakan. Jika isEmpty bernilai true, berarti tailnya min 1. Maka emang antrian tidak ada karena tail bagian akhir antrian. Jika isEmpty bernilai false, maka akan mengeksekusi bagian else, melakukan perulangan lalu setelah itu nilai tail min 1 seperti pada implementasi di bawah. If else pada blok bagian bawah untuk pengecekan saja. Jika tail sama dengan min 1, maka head juga disamakan menjadi min 1 agar pemrograman yang kita inginkan. Terus kita akan membuat fungsi untuk menghapus semua antrian. Menghapus semua antrian berarti sama saja dengan menghapus semua yang ada di dalam array. Cukup dengan memberikan nilai min 1 pada head dan tail, yang artinya mereset semua nilai tail. Terus kita akan membuat fungsi untuk melihat semua antrian.
Ini kita agak sedikit mendesain dan kita akan saya percepat. Jadi ini untuk mengecek antrian jika menemukan perunggu for, isi array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tailnya. Terus kita akan membuat display awalnya. Jadi sini akan saya percepat. Jadi seperti inilah desainnya. Saya akan jalankan. Nah, di sini untuk menambah antrian kita hanya input nomor 1, maka antrian akan masuk 1. Terus kita tambah antrian 1 lagi. Sini nomor antrian kita 2 dan di sini sudah ada 1 antrian. Jika kita menambah lagi, nomor antrian kita 3 dan sudah ada 2 antrian sebelumnya. Kita panggil antriannya. Jadi antrian nomor 1 dipanggil. Kita lihat daftar antrian. Yang sudah ada antrian nomor 2 dan 3. Kita tambah lagi 1. Kita jadi antrian keempat. Karena nomor 1 sudah dipanggil, jadi tersisa 2 antrian, yaitu nomor 2 dan 3. Nomor 4 ini berguna untuk menghapus semua antriannya, maka antriannya sudah tidak ada lagi. Terus nomor 5 ini untuk berguna keluar dari program. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.